Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, Selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Materi kita yang pertama yaitu kondisi politik negara-negara di ASEAN. Setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Sistem pemerintahan yang dianut negara-negara di kawasan Asia Tenggara yaitu sistem pemerintahan parlementer, monarki, dan republik. Sebagian besar negara di Asia Tenggara memiliki sistem pemerintahan republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Berikut sistem pemerintahan sebagian negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara yang pertama adalah negara kita, Indonesia. Penduduk Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Dalam berinteraksi antar suku, penduduk Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Selain bahasa nasional, tiap-tiap suku di Indonesia memiliki bahasa daerah. Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, masyarakat Indonesia memiliki semboyan persatuan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Sistem pemerintahan negara Indonesia berupa republik dengan kepala negara seorang presiden. Negara yang kedua adalah Malaysia. Pada saat terjadi Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka. Akan tetapi, akibat kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, Malaka kembali ke tangan Inggris pada tahun 1945. 3 tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaya. Pada tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaan dari Inggris. Selain itu, Inggris menyerahkan Penang dan Malaka. Bentuk pemerintahan Malaysia saat ini berupa kerajaan yang dipimpin oleh kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara Malaysia dipegang oleh Sultan dan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Selanjutnya adalah negara Myanmar. Pada awalnya, Myanmar merupakan negara yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama Myanmar dijabat oleh U Nyu. Akan tetapi, pada tahun 1958, pihak militer di bawah pimpinan Yoon Hye-in berhasil menjatuhkan pemerintahan U Nyu. Sejak saat itu, Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Negara selanjutnya adalah Laos. Sekitar tahun 1800-an, sebagian besar wilayah Laos dikuasai oleh Kerajaan Siam. Pada tahun 1893, Prancis mengambil alih kekuasaan dan memerintah wilayah Laos. Berdasarkan Perjanjian Geneva pada tahun 1954, Laos ditetapkan sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Akan tetapi, hingga saat ini masyarakat Laos masih menghadapi perang saudara antara pasukan pemerintah dengan gerilyawan komunis Pathet Lao. Bentuk negara Laos merupakan republik sosialis. Sistem pemerintahan Laos berupa parlementer dengan kepala negara yang dipimpin oleh presiden dan kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri. Negara selanjutnya adalah Filipina.
Pada tahun 1935, persemakmuran Filipina terbentuk atas persetujuan Amerika Serikat setelah mengesahkan Akta Kemerdekaan Filipina pada tahun 1934. Akan tetapi, cita-cita kemerdekaan secara penuh rakyat Filipina kembali tertunda akibat invasi dan kependudukan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Hingga akhirnya Amerika Serikat merebut kembali Filipina pada tahun 1945. Menurut ketentuan Akta Kemerdekaan Filipina, Amerika Serikat secara resmi mengakui kemerdekaan Republik Filipina pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Kepala negara dan kepala pemerintahannya dipimpin oleh presiden. Negara selanjutnya adalah Singapura. Singapura merupakan negara terkecil di Asia Tenggara. Keberhasilan Singapura menjadi negara maju tidak dapat lepas dari peran pendiri sekaligus Perdana Menteri pertama Singapura, yaitu Lee Kuan Yew. Ia mampu memberlakukan berbagai kebijakan yang mendorong kemajuan di Singapura. Selain itu, ia membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura yang maju. Sistem pemerintahan Singapura berupa parlementer dengan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dan kepala negara dipimpin oleh Presiden. Negara selanjutnya adalah Thailand. Pada masa lalu, Thailand dikenal sebagai Siam. Dalam bahasa Thailand disebut Muang Thai yang berarti tanah kebanggaan atau negeri orang merdeka. Thailand merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Sejak 1932, negara Thailand menganut sistem pemerintahan monarki konstitusi. Negara Thailand dipimpin oleh seorang raja yang kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Negara selanjutnya adalah Vietnam. Vietnam merupakan negara bekas jajahan Perancis. Setelah merdeka dari penjajahan Perancis, Vietnam terpecah menjadi dua, yaitu Vietnam Utara dengan ibu kota Hanoi dan Vietnam Selatan dengan ibu kota Ho Chi Minh. Akan tetapi, saat ini Vietnam telah menjadi satu negara, yaitu Republik Sosialis Vietnam. Jabatan presiden di Vietnam merupakan kepala negara sekaligus menjadi pemimpin militer. Sementara itu, untuk menjalankan pemerintahan, dipilihlah seorang Perdana Menteri. Negara selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan sebuah negara di Asia Tenggara yang berbentuk kerajaan dengan corak pemerintahan monarki absolut. Sultan Brunei menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, perangkap Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Dalam menjalankan tugasnya, Sultan Brunei dibantu oleh Dewan Penasehat Kesultanan dan beberapa menteri. Negara yang terakhir adalah Kamboja. Kamboja merupakan sebuah negara kerajaan yang berbentuk monarki konstitusional di Asia Tenggara. Negara ini merupakan penerus Kekaisaran Khmer yang pernah menguasai seluruh semenanjung Indochina pada abad ke-11 hingga abad ke-14. Setelah penjajahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, Kamboja meraih kemerdekaannya dari Prancis pada tanggal 9 November 1953. Sistem pemerintahan Kamboja merupakan parlementer. Kepala negara Kamboja berupa presiden dan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dibantu oleh Dewan Menteri. Materi yang kedua adalah hewan langka dan tanaman langka di Asia Tenggara.
Setiap tanggal 5 November, Indonesia memperingati Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional. Peringatan ini bertujuan agar masyarakat Indonesia lebih sadar dan peduli terhadap flora dan fauna di sekitar. Tidak hanya Indonesia yang kaya akan flora dan fauna, negara-negara di kawasan ASEAN juga memiliki kekayaan flora dan fauna yang harus dilindungi. Salah satu hewan langka yang berada di Asia Tenggara adalah orangutan. Orangutan merupakan primata yang hidup di hutan tropis Asia Tenggara. Salah satunya di hutan Indonesia. Saat ini, keberadaan orangutan sangat terancam. Habitat orangutan mulai berkurang karena banyak hutan di Indonesia yang beralih fungsi. Hutan-hutan itu dijadikan sebagai perkebunan kelapa sawit. Kondisi tersebut membuat orangutan kehilangan habitat sehingga populasinya berkurang. Akibatnya, orangutan masuk ke daftar hewan langka yang harus dilindungi. Di beberapa lembah terpencil, perbatasan Laos dan Vietnam, terdapat hewan langka seperti kijang bertanduk lancip tanpa cabang dengan tanda putih di wajah yaitu saola. Saola berada di ambang kepunahan akibat perburuan menggunakan anjing dan penjerat. Berdasarkan data dari International Union of Conservation of Nature, saat ini jumlah saola hanya puluhan, tidak mencapai ratusan. Jika saola tidak lagi ada di alam liar, itu berarti terjadi kepunahan total karena tidak ada kebun binatang yang memeliharanya. Sementara itu, salah satu tanaman langka di Asia Tenggara adalah Rafflesia arnoldi yang hidup di Indonesia. Rafflesia arnoldi merupakan bunga yang memiliki diameter mencapai 1 meter ketika sedang mekar. Selain itu, Rafflesia arnoldi memiliki bau yang sangat kuat. Bau yang dikeluarkan bunga ini berfungsi untuk menarik serangga mendekat sehingga dapat membantu proses penyerbukan. Saat ini, bunga Rafflesia arnoldi terancam punah karena habitat yang terbatas. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat alami tanaman ini. Karena itu, pemerintah Indonesia berusaha menjaga kelestarian bunga Rafflesia arnoldi dengan melakukan konservasi di Taman Nasional Bukit Barisan. Hewan dan tanaman langka memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Beberapa bagian tubuh hewan langka diminati banyak warga masyarakat, khususnya di pasar gelap. Kondisi ini menyebabkan banyak hewan dan tanaman langka diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia dan negara-negara di ASEAN bekerja sama untuk melestarikan hewan dan tanaman langka tersebut. Salah satu upayanya dengan membangun taman nasional di beberapa negara. Beberapa taman nasional yang terdapat di Asia Tenggara. Yang ada di Indonesia adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional Pulau Komodo, Taman Nasional Bukit Barisan, dan Taman Nasional Kalimantan. Yang ada di Malaysia, Taman Nasional Taman Negara, Taman Nasional Kinabalu, dan Taman Nasional Gunung Mulu. Yang ada di Thailand, Taman Nasional Khao Sok, Taman Nasional Pathum, dan Taman Nasional Khao Yai. Sedangkan yang ada di Vietnam, Taman Nasional Hoang Lien. Selain membangun taman nasional, upaya yang dilakukan antara lain menetapkan status dilindungi bagi hewan dan tanaman langka, melarang perburuan liar, memperketat pengawasan perdagangan hewan langka, serta melakukan penyuluhan dan pendidikan mengenai hewan dan tumbuhan yang dilindungi. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kesamaan geografis. Kondisi ini mendorong negara-negara tersebut memiliki banyak kesamaan di sisi budaya, flora, dan fauna,
kegiatan ekonomi, serta politiknya. Kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara lain. Sekian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak.